Jadi kalau teman-teman itu mau belajar, selidiki dulu burung itu betul jadi di tempat orang itu apa enggak. Terus benar-benar dari nol apa dari bahan yang udah dobelan. Kalau yang dari udah dobelan ya teman-teman harus cari bahan yang dari dobelan. Kalau teman-teman pengen belajar burung dari bahan ombyokan, ya belajar dari orang-orang yang biasa ngolah bahan ombyokan sampai jadi. Itu lebih enak. Terus masalah pakan, mau pakan millet putih atau polos, jangan millet polos atau pakan tinggi jangan bingung. Coba simak di vlog saya atau simak di sini nanti nih, biar nggak teman-teman nggak bingung, jadi malah tambah rancu kalau tambah bingung. Moga-moga ini jadi pencerahan teman-teman. Oke. Selamat pagi sahabat Excellent, kembali di channel saya Aris Excellent atau Excellent Bird. Hari ini saya pengen sharing sedikit, ngelanjutin vlog tentang konslet jantan pak berapa ya. Jadi cara merawat jantan simpel ya, gacor yang kayak kemarin tuh ya, dilanjutin. Cuman hari ini saya akan pengen memberikan landasan supaya teman-teman nggak bingung. Ngos-ngosan saya teman-teman. Jadi gini, saya akan bicara masalah pakan, mandi, dan lain-lain ya. Kemarin mungkin sudah dibahas sih masalah pakan, tapi akan saya lebih jelaskan lagi bahwa kadang-kadang ada orang yang berpikir bahwa burung jantan itu nggak bisa dibuat. Ya kalau buat saya nggak bisa, yang buat itu yang maha kuasa. Tapi yang jelas kalau diproses bisa. Dan saya sudah bagikan burung-burung seperti apa yang bahan yang masih mentah, masih kuek-kuek tapi bisa konslet di belakang, di vlog-vlog sebelumnya. Nanti mohon disimak. Nah, saya akan bicara masalah pakan dulu dan penyemburan maupun mandi ya. Jadi dari pakan sama mandi aja dulu deh, takut terlalu panjang ya. Jadi begini teman-teman, saya pengen bahas gini. Kadang-kadang orang berpikir bahwa pakan itu harus tinggi atau harus rendah kan kayak gitu. Lah makanya aku bilang, aku sempat ngevlog di tempatnya Om Nanda Swaffle. Saya bilang 9 jalan menuju konslet. Bahkan sebenarnya bukan 9 jalan doang, tapi mungkin bisa, bentar teman-teman saya ambil asbak dulu, bisa lebih dari 9 jalan. Kenapa kok Om bilang lebih dari 9 jalan? Makanya saya lebih lari ke pemahaman teman-teman. Jadi saya kasih gambaran beberapa burung konslet tercipta jantan maupun betina ya. Saya kasih gambaran seperti ini. Labet Arnold itu pakannya tinggi waktu proses awal ya kan. Terus jadi setelah jadi pakai millet putih. Terus labet Maharatu, saya sudah sering bilang ini masalah ini, itu pakai pakan tinggi juga. Dan akhirnya setelah sudah konslet pakai millet putih. Jadi teman-teman jangan nggak usah bingung kalau ada yang mulai dari millet putih, monggo-monggo aja, nggak ada masalah dengan itu karena katanya lebih awet. Sebenarnya kata awet ini tidak seperti yang dibayangkan teman-teman. Jadi dasar awal burung mau birahi atau bunyi, dasar awal burung itu bunyi gitu aja ya. Dasar awal burung itu mau bunyi sebenarnya apa sih? Kan sudah sering saya jelaskan dasar awal burung mau bunyi. Coba yang sering lihat pulau Rawa, nah coba dicek burung bunyi itu kenapa. Soalnya burung bunyi itu, cara burung bunyi itu cuman menarik pasangannya untuk kawin atau menjaga area teritorialnya untuk burung vector yang sistemnya bukan koloni. Nah kadang-kadang begini, ketika burung itu keluar birahi, baru kadang-kadang burung itu menarik pasangannya untuk bunyi ya, kayak gitu ya. Nah untuk mencapai titik birahi yang disebut birahi bunyi lah, ini kadang-kadang salah paham, ada istilah baru muncul, bunyi yang bawain birahi. Lah aku sudah jelasin bunyi yang bawain birahi. Kalau bunyi yang bawain birahi itu dia nggak mengeluarkan kletek, garuk-garuk, muntah-muntah terus bunyi. Itu sudah kayak bunyi burung double. Jadi artinya ketika udah burung itu bunyi bawain birahi, berarti burung itu tuh sudah double. Tapi untuk burung-burung bunyi yang istilahnya baru bunyi, birahi terus bunyi, itu burung birahi bunyi. Kalau sudah bunyi bawain birahi itu burung double kalau menurut saya aja. Soalnya apa?
Burung kornet pun itu benar bunyi bawain birahi. Coba dicek, muter-muter, garuk-garuk bunyi. Tapi dia nggak kletek-kletek, nggak kecek-kecek seperti burung mau kawin, gitu loh. Sebenarnya dia sudah bunyinya bawain birahi. Tapi monggo lah, cara istilah itu hanya istilah sebenarnya. Monggo mau dibahas seperti apa silahkan. Supaya nggak buat bingung, saya nggak mau debat dengan siapapun. Takutnya jadi salah paham lah. Saya kasih gambaran seperti ini. Bahwa burung konslet proses awalnya itu tergantung dari, saya sudah bahas di Unanda Swaffle, ada dua hal yang harus diperhatikan untuk mencapai titik konslet, yaitu satu, ketika proses awal, yaitu kita harus lihat dulu ada dua hal yang paling penting menurut saya ketika proses awal. Satu, kondisi burung ketika kita dapat, satu ya teman-teman ya. Yang kedua, karakter burung atau libido burung atau apa ya, karakter lah, lebih lari ke karakter burung. Karakter burungnya tuh gimana, gampang birahi apa susah birahi, ya kan. Terus burung ini ketika kita dapat itu dalam kondisi apa. Makanya saya sering ngomong, kalau kita baru dapat burung, kita nggak tahu nih burung ini tuh udah birahi apa belum birahi, dengan kondisi birahi tinggi atau birahi rendah. Jadi coba dipahami dulu burung ini dapat dalam posisi apa. Kalau burung dapat dalam posisi double, berarti kan nggak perlu naikin birahi lagi, pakannya diikutin aja. Misalnya dia pakai pakan putih, ya udah putih aja, nggak usah pakai yang aneh-aneh gitu loh. Kalau dengan millet putih udah gacor, ngapain harus pakai pakan tinggi? Saya sudah sering bilang itu. Jadi jangan sampai salah kaprah bahwa pakan tinggi ini salah atau millet putih itu juga salah. Nggak ada yang salah di sini gitu loh. Bahwa burung tergantung kondisinya. Pakan tinggi ini bisa sebagai senjata kalau dipakai kayak ibaratnya seperti peso. Misalnya dipakai untuk nusuk orang ya jadinya bahaya. Tapi kalau dipakai untuk motong sayur, motong buah, itu ya jadinya bagus. Jadi berguna dan bermanfaat. Pakan tinggi seperti ini efeknya. Ketika burung dalam kondisi jalan lapangan dengan millet putih dikasih pakan tinggi, jadinya rusak, nggak karu-karuan. Ini harus dipahami dulu. Atau sebaliknya, ketika burung dalam posisi konslet dikasih pakan tinggi lagi padahal sudah millet polos, jadinya burung itu lip sync. Nah, bicara awet apa enggak burung itu sebenarnya dilihat dari kondisi burung itu. Kalau burung belum birahi di millet putih ya akan lama dan capek gitu loh. Terus kalau ngomongin sewajarnya, kita ngomongin sewajarnya ya, kita ngerawat sewajarnya, oke lah sewajarnya. Ngapain harus dimandiin malam kayak gitu loh. Jadi kalau aku burung nggak pernah mandiin malam, kalau enggak kondisi memang malah sudah jadi atau birahinya pas lagi over. Jadi nggak setiap hari harus mandiin malam, capek. Ini malah buat kita tuh berat. Coba dipikir, ditelaah ya. Mandiin pagi sama mandiin malam. Nanti aku belum bahas masalah mandi itu ada dua fungsi, naikin birahi maupun nurunin birahi. Yang nurunkan birahi kayak apa, yang naikin birahi kayak apa, udah nanti aja kita bahas. Dan versinya dokter hewan nanti selanjutnya kita bahas ya. Jadi oke, kita akan mulai dari ngomong tentang pakan dulu lanjutan. Jadi teman-teman tak kasih contoh gini. Burung Maharatu itu tercipta dalam waktu 4 bulan. Aku tanya sama Pak Ray waktu itu, aku tanya, Om Ray, dulu Maharatu kayak apa sih? Maharatu tuh burung susah bunyi, nggak pernah bunyi, pakannya millet polos nggak pernah bunyi, terus burung itu nggak pernah bisa birahi, disangkanya jantan nggak pernah bisa bebek. Lah, coba kalau aku tadi cerita tentang dua hal, kondisi burung ketika kita dapat sama karakter burung, di situ akan terlihat. Kondisi Maharatu itu saat itu kondisi di tangannya Pak Ray dibeli dari tempatnya yang sebelumnya, dia burung seperti burung sayur yang bahkan nggak pernah bunyi, nggak pernah bebek, dia birahinya rendah. Yang kedua, dia udah lama dipelihara tempat Pak Ray tapi nggak bunyi-bunyi dengan pakan polos dan pakan rendah, ya kan? Kenapa? Karena libidonya susah naik, tipikalnya susah birahi. Lah, suatu saat kebetulan Pak Ray ini kan pelihara kenari. Terus akhirnya suatu saat dari 4 dus yang dia beli, ada 1 dus yang namanya gold coin perkutut. Yang 3 dus itu gold coin kenari, yang 1 dus gold coin perkutut. Daripada pakan ini nggak kepake dan harus dibalikan repot-repot, akhirnya karena Maharatu dianggap sebagai burung sampah, yang burung yang disepelekan karena nggak ada birahinya susah bunyi, dikasihlah sama Pak Ray pakan tinggi, ya kan? Pakan tinggi, gold coin kutut itu di full. Terus jemurnya juga asal, karena Pak Ray penempatannya waktu itu aku lihat di satu tempat yang memang kena mataharinya sampai jam 2. Setelah jam 2 matahari itu menyingkir. Coba bayangin, betina yang kata notabene orang itu gampang birahi,
dikasih pakan tinggi, dikasih jemur kencang selama 4 bulan. Yang terjadi tiba-tiba klik konslet. Nah, yang jadi salah paham ada 2 macam. Yang satu, pikirnya orang ini ketika ditinggikan, dijemur, ini jebol birahi. Jebol birahinya sehingga konslet. Padahal dari pertama kali pendapatan kita harus tahu landasannya benar dulu. Berpikirnya supaya nggak salah. Padahal pertama kali dapat burung ini nggak susah bunyi, birahinya nggak ada, nggak gampang bebek. Artinya burung itu satu dalam kondisi birahi rendah ketika pertama kali dapat di pakan millet putih, akibatnya nggak bunyi-bunyi. Terus yang kedua, kondisinya burung ini memang tipikalnya atau karakternya susah birahi, sehingga akhirnya secara tidak sengaja, ini pare ini secara tidak sengaja, bukan sengaja di pakan tinggi, tapi karena ada pakan sisa daripada nggak dipakai, terjadilah di pakan tinggi pakainya golpen perkutut itu. Selama 4 bulan tiba-tiba burung ini konslet. Apa yang kita petik dari pelajaran ini supaya teman-teman gak jadi bingung, ada yang ngomongin pakan rendah, ada yang ngomongin pakan tinggi, ada yang ngomong lebih awet apa enggak. Nanti gue cerita tentang masalah lebih awet apa enggak. Kita bicara pakan dulu. Nah, ketika kondisi burung ini susah birahi, dikasihlah pakan tinggi dan akhirnya konslet. Nah, banyak sekali teman-teman yang menyodorkan tentang pakan tinggi, banyak sekali teman-teman yang menyodorkan tentang millet putih. Jadi nggak ada masalah dengan itu. Yang masalah kita harus paham kondisi burung. Lah, ketika kita ngomong gerambiang diratain semua itu hanya biasanya proses dasar. Bukan ketika kita proses perkawinan sampai double. Ada burung yang sepertinya Maharatu seperti ini bakal capek. Bertahun-tahun garap nggak ada yang jadi. Karena apa? Misalnya di millet putih terus burung itu susah, tipikalnya susah birahi, dapat pertamanya belum birahi, dipakan millet putih terus kan, jadinya akan lama banget dan capek. Sebaliknya burung yang gampang birahi dikasih pakan tinggi terus nanti tiba-tiba melet atau nguap. Saya udah bahas semua ini, udah bahas. Jadi intinya pakan tinggi maupun pakan rendah, kondisi pakan seperti apa, lihat dulu kondisi burungnya. Satu, kondisi burung, dua, karakter burungnya, supaya nanti kita nggak salah paham. Kalau yang pertama kali, aku kan di vlog sebelumnya nih aku udah bahas ya. Kalau misalnya pertama kali kita kasih pakan tinggi semua, boleh dari atas, boleh dari bawah, boleh dari rendah. Misalnya pertama kali pakai putih semua, yang kedua pertama kali boleh pakai pakan tinggi semua, nggak ada masalah. Cuman kita harus ngamati burung ini, ketika dikasih pakan tinggi terus, dia jadinya malah tidur atau birahinya semakin over apa enggak. Atau ketika dikasih pakan rendah terus lama banget gak gacor-gacor apa enggak gitu loh. Jadi sebenarnya ini yang menjadi pertimbangan bahwa burung itu harus dipakan tinggi atau dipakan rendah atau dipakan sedang, tergantung asupan yang dibutuhkan si burung ini, kadar birahinya. Bukan patokannya semua dipukul rata pakai millet putih, bukan semua patokannya dipukul rata pakai pakan tinggi gitu loh. Karena apa? Di luar sana banyak konslet yang terjadi dengan jujur, tidak berbohong, tidak bermaksud menggurui ataupun bohong-bohongan atau ngibul, karena jualan pakan tinggi juga banyak. Dan itu jadi karena pakan tinggi. Banyak di luar sana orang-orang jujur. Sebaliknya di luar sana juga banyak yang prosesnya dari millet putih, seperti waktu saya di vlog dengan Om Balepa. Om Balepa sama Pare ini sudah saya vlog semua berdua dan itu beda semua. Sama saja saya bilang tadi ngomong 9 jalan menuju konslet. Beda-beda karakter burung, beda-beda orang cara ngerawat, beda-beda tipe orang. Itu yang membuat burung itu dikondisikan pada tepat dan klik pada settingan yang tepat, akhirnya burung itu jadi konslet. Jadi teman-teman jangan salah paham. Lah, Om, gimana cara ngawetin burung walaupun dengan pakan tinggi? Ini yang mereka nggak punya pemahaman gitu loh. Kadang-kadang orang berpikir bahwa kita selama buat konslet tuh pakainya pakan tinggi terus. Enggak. Kalau burung udah enak, udah mulai enak, mulai ngedobel dengan pakan tinggi, ya udah waktunya bisa diturunkan atau ditempel dengan burung terus dijodohin. Habis itu ketika udah kawin, udah rajin, terus dia udah cabut petel, udah bunyi, udah ngunci, baru diturunin pelan-pelan supaya burung ini tidak dalam kondisi cepat rusak. Nuklir dulu awalnya pakan tinggi coy, ya kan? Aku mau cerita nih tentang nuklir. Awalnya pakan tinggi sebelum dia jalan lapangan total. Setelah jalan lapangan total dia masih pakai pakan tinggi. Mungkin teman-teman yang udah nyaksin di lapangan nih, kita ngomongin awet apa enggak ya? Kita lihat, kita cek tentang kandungan nuklir. Mungkin setengah tahun pertama nuklir berjalan, bahkan 1 tahun pertama nuklir berjalan, pakannya masih ada campuran pakan tinggi di atas, cepuk kecil di bawah millet putih. Itu burung sudah konslet. Karena apa? Nuklir ini susah untuk konslet banget. Jadi masih bisa pakai pakan tinggi selama setahun.
Tapi setelah setahun ke belakang ini dia mulai minat polos. Jadi selama 2 tahun dia tetap awet, tidak rubah lagu. Powernya kurang keras apa? Kalau kurang keras, coba dengerin, dikilik itu telinganya mesti. Nuklir ini burung keras sekali powernya, mungkin teman-teman udah pada lihat. Terus apakah nuklir ini awalnya pakai pakan tinggi? Salah, nyatanya awet sampai 2 tahun. Sampai sekarang 2 tahun lebih, burung ini power gak berkurang, durasinya nambah. Kodratnya gak akut, gak minornya banget, gak rusak. Lah, rusak apa enggak itu tergantung pemahaman teman-teman. Jadi jangan sampai salah paham ya. Ini saya di sini niatnya edukasi, nggak niat nyindir siapapun, ya kan. Masalah mandi nanti akan saya bahas di vlog selanjutnya. Karena ini kan bicara tentang proses jantan yang kodrat yang simpel ya, atau betina yang kodrat yang simpel. Nanti urutannya rendeng. Ketika yang kemarin proses rendeng, tahap kedua, ini tahap ketiga. Ini tahap ketiga. Supaya teman-teman paham. Ini hari ini saya nggak ngasih prakteknya. Cuman hari ini saya kasih landasannya supaya teman-teman nggak salah paham. Jangan takut dan jangan mudah ketika teman-teman itu harus pakan tinggi apa pakan rendah ya. Yang benar yang mana, ini yang buat bingung. Teman-teman bisa mulai dari pakan rendah dulu atau pakan tinggi dulu. Itu terserah teman-teman. Tapi terutama untuk yang daerah panas, saya kasih masukan supaya teman-teman kasihnya pakannya nggak terlalu tinggi. Tapi untuk daerah yang dingin, silakan pakai pakan yang lebih tinggi untuk awal proses. Ini kalau menurut saya. Tapi mau panas mau dingin mau pakai millet putih bisa nggak? Bisa. Satu, karakter burung sama kondisi burung tadi. Yang kedua, cuman teman-teman kalau mau lebih lama lebih capek nggak apa-apa. Lebih capek mandiin pagi, mandiin malam, mandiin pagi, mandiin malam. Karena ini rangkaian, ketika pakai millet putih, pakai ketimun, fungsinya apa, dirangkai sama mandi pagi, mandi malam. Itu Kohar, itu tekniknya Kohar. Saya udah ngobrol banyak tentang Kohar, udah ngobrol banyak sama Kohar. Halo Kohar. Jadi teman-teman coba simak, coba tanya Kohar. Mesti nanti akan saya kupas tuntas tentang perawatan Kohar lebih detail lagi kalau saya ketemu Kohar ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya acuan di Jawa Barat itu acuannya rata-rata acuannya kepada Kohar. Supaya teman-teman nggak salah paham. Kenapa sih Kohar ini pakainya pakan tinggi dan pakan rendah dan pakai timun? Nanti akan saya bahas ya. Segitu dulu teman-teman supaya nggak terlalu lama vlognya. Jadi untuk vlog-vlog masalah yang lain-lain monggo disimak di belakang, udah aku bahas. Untuk selanjutnya aku akan coba selingi pakai betina faktor gacor lanjutan ya. Segitu dulu, salam minor, masuk akal.